Pemirsa masih di Damba Indonesiaku spesial Ramadan dalam tema Ramadan Bulan Keluarga. Masih ada penanya yang ingin bertanya pada guru-guru kita di siang hari ini pemirsa. Di samping saya, Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu Ari ya namanya Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Taklim Nurul Salam, Serdang, Jakarta Pusat. Oke, panggilannya Ibu Ari betul ya? Yes, Oke, baik. Ibu Ari ingin bertanya apa ini kepada guru-guru kita? Saya ingin menanyakan masalah pendidikan anak yang menjadi soleh dan soleha. Karena perkembangan akhir-akhir ini begitu banyaknya alat-alat komunikasi ya, terus perkembangan alat-alat komunikasi lah itu kepada anak-anak kita dan cucu kita tuh kayaknya kok bagi kita sebagai nenek di sekarang sudah jadi omah kok susah banget gitu. Jadi kiat-kiatnya apa saja untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Sedangkan kita sebagai oma dan sebagai ibu sudah menerapkan istilahnya mendoakan dan mendidik juga secara pendidikan juga sudah. Tapi kok ternyata ya itu apa hidayah yang belum ada, apa bagaimana? Terima kasih. Oke, jadi bagaimana menjadikan anak ini menjadi soleh dan juga soleha meskipun di tengah kemajuan teknologi gitu ya Bu ya. Oke, baiklah kalau gitu kita akan meminta Ustazah Muawana untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ari tersebut. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan mewakili semua orang tua. Bagaimana caranya menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangankan anak kita sudah lahir ke dunia ya Ibu Bapak. Ada di dalam kandungan aja kita elus-elus terus. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas. Orangnya belum ada udah didoain terus. Nah oleh karenanya satu doa jangan pernah putus. Yang kedua tidak ada anak yang bodoh. Ini perkataan salah satu ulama. Beliau katakan tidak ada anak yang bodoh tapi yang ada orang tua yang tidak sabar. Jadi kesabaran kita ditebelin lagi. Karena dititip kan oleh Allah sebuah anugerah yaitu berupa anak, maka jadikan ia anak yang soleh dan soleha. Karena kenapa? Anak yang soleh dan soleha ini menjadi investasi dunia dan akhirat. Kita kalau di dunia punya investasi dunia aja Bu, kalau wafat udah habis. Punya emas 2 kilo, punya Ibu? Punya sawah 2 hektar, Bapak punya? Pulang dari sini pada punya? Amin aja dulu, kalau nggak jatuh sama kita jatuh sama anak insya Allah. Jadi kalau kita punya investasi ya Ibu Bapak berupa harta ketika wafat kira-kira emas 2 kilo masuk gak ke dalam kuburan? Enggak. Yang tadi menjadi doa, menjadi hadiah itu adalah doa aja. Maka ketika seorang anak ingin kita didik menjadi anak yang soleh dan soleha, ini adalah investasi dunia akhirat. Kenapa investasinya bisa sampai akhirat? Karena ketika kita wafat, orang tua wafat, semuanya akan putus kecuali 3. 1, ilmu yang manfaat. Hari ini kita di Damai Indonesiaku belajar sama-sama, dapat ilmu dari guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita amalkan jadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Yang kedua, amal jariah. Nih kita di bulan Ramadan. Rasul pernah ditanya, wahai Rasulullah, sodakoh apa dan sodakoh kapan waktunya yang paling bagus? Kata Nabi, sodakoh fi Ramadan, sodakoh pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, amal yang gak pernah putus adalah anak yang soleh soleha yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Jangan sampai kita sudah wafat di dalam kuburan, anak kita doain pakai HP. Jadi HP yang bunyi, mulut anak kita diem aja, baca Fatihah nggak bisa. Minimal anak kita ajarin doa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa jangan dibilang doa anak kecil ya Ustaz ya, benar gak? Karena kalau dibilang doa anak kecil, anak TK udah hafal. Sampai orang tua kita udah nggak ada, orang tua kita masih ada, dan kitanya udah menjadi orang tua. Ketika doain orang tua, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi pakailah perkataan ulama, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang malas, yang ada orang tuanya nggak sabar. Jadi sabarnya besarin lagi, kekuatannya besarin lagi. Insya Allah penanaman tarbiyah kita di bulan Ramadan akan terterap. Karena kalau di bulan Ramadan ini kita memberikan pendidikan kepada anak, jangan hanya nyuruh, ayo puasa, ayo terawih, orang tuanya tiktokan di rumah. Ayo pada tadarus, orang tuanya buka HP, kan nggak gitu. Jadi penerapan pendidikannya orang tua gerak sendiri langsung. Mau terawih anak diajak,
mau tadarus anak diajak, insya Allah. Karena ini pendidikan tarbiyah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, itu tadi bahwa the power of doa ya yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan juga mencontohkan kepada anak kita.